Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sri Rahmawati dengan NPM 2015310457. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume pertemuan 1 sampai ke 7. Yang pertama ada konsep umum kewirausahaan, kedua ada kompetensi kewirausahaan dan peluang-peluang wirausaha, ketiga merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Keempat ada organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Kelima ada konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Keenam ada perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan, tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi-fungsi pengendalian. Dan yang ketujuh ada pusat pertanggungjawaban. Pertemuan pertama, konsep umum kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sikap mental jiwa yang selalu aktif dalam karya baktinya. Pendapatan di dalam rangka dan sifat usaha untuk memajukan upaya dalam kegiatan usahanya. Selain itu, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar mencari peluang menuju kiat dan sukses. Faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Faktor keberhasilan wirausaha menurut Hendroff, yang pertama itu ada faktor peluang, kedua faktor SDM, ketiga faktor keuangan, keempat faktor organisasional, lima faktor perencanaan, keenam faktor pengelolaan usaha, ketujuh faktor pemasaran dan penjualan, delapan faktor administrasi, kesembilan faktor peraturan pemerintah, politik, sosial, dan budaya lokal. Dan yang kesepuluh ada catatan bisnis. Sedangkan faktor penyebab kegagalan wirausaha menurut Zimmerer dalam Suryana 2003 4045 ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan. Yang ketiga, ada kurang dapat mengendalikan keuangan. Pertemuan kedua, kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kompetensi yang melibatkan penciptaan, manajemen, dukungan, dan pengembangan ide-ide dari pengusaha secara konsekuen serta berorientasi ke pasar. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, faktor yang mempengaruhi terhadap kompetensi kewirausahaan antara lain proses pembelajaran dalam penyuluhan, faktor personal, pelaku usaha dan kemampuan penyuluhan. Kompetensi kewirausahaan sebagai hasil perubahan perilaku dan pengalaman diperoleh melalui proses pembelajaran dan penyuluhan, yang di dalamnya terdapat interaksi antara pelaku usaha dan penyuluh. Pertemuan ketiga, merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Menurut Suryana 2006 100 ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru, yaitu pertama, merintis usaha baru atau starting, yang itu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dapat dirancang sendiri. Kedua, ada membeli perusahaan orang lain atau buying, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi yang sudah ada. Ketiga, kerjasama manajemen atau franchising, yaitu kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha atau waralaba. Tahap-tahap dalam merintis usaha baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan adanya ide. Kedua, mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. Ketiga, sumber dana bisa berasal dari badan keuangan atau bank berupa kredit atau orang yang bersedia sebagai penyandang dana.
Yang keempat, objek bisnis memiliki pasar dan memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Dalam merintis usaha baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. A. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Beberapa bidang usaha yang bisa dimasuki. B. Bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. C. Tempat usaha yang akan dipilih. Seorang wirausaha yang mulai merintis usaha dari awal perlu mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas dalam menentukan tempat usaha. D. Organisasi usaha yang akan digunakan. E. Jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Dan F. Ada lingkungan usaha. Pertemuan 4. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Tujuan manajemen dan organisasi dalam mencapai laba. Manajemen dan organisasi dalam mencapai laba, setiap perusahaan memiliki misi yang spesifik mengenai eksistensinya dalam bisnis yang digeluti. Misi ini mendorong perusahaan untuk menentukan tujuan perusahaan, yang menjadi penentu arah gerak segenap komponen organisasi untuk mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, penentuan tujuan tidak bisa dibuat hanya untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya sementara. Namun, penentuan tujuan tersebut harus memiliki cakupan yang lebih luas, berorientasi ke masa depan dan mampu menggerakkan segenap energi dan sumber daya organisasi untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan. Menurut Griffin dan Albert menjelaskan secara spesifik 4 maksud utama penetapan tujuan organisasi, yaitu A. Penentuan tujuan memberikan arah dan panduan bagi para karyawan di semua tingkatan manajemen. B. Penentuan tujuan membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif. C. Penentuan tujuan membentuk perusahaan mengukuhkan identitas dirinya melalui budaya perusahaan. D. Penetapan tujuan membuat perusahaan mampu melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk kembali fokus dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pertemuan 5. Konsep-konsep dasar sistem pengendali manajemen dan data batas pengendali manajemen. A. Konsep-konsep dasar sistem pengendali manajemen. Sebelum membahas tentang pengertian utuh sistem pengendali manajemen, maka perlu dipahami dahulu beberapa konsep dasar, yaitu sistem, pengendalian, dan manajemen. Konsep tersebut menjadi acuan dasar bagi pembahasan selanjutnya di modul ini. Satu persatu penjelasan tentang sistem, pengendalian, dan manajemen adalah sebagai berikut. A. Sistem. Sistem adalah prosedur melakukan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. B. Pengendalian. Dalam suatu sistem pengendalian akan ditemukan minimal 4 elemen proses pengendalian, yaitu detektor atau sensor, asesor atau penilaian, efektor atau pelaksanaan, dan terakhir communication network atau jaringan komunikasi. C. Batasan-batasan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam organisasi yang berada di antara dua kegiatan, yaitu perusahaan atau formulasi strategi yang dilakukan manajemen atas dan pengendalian tugas yang dilakukan manajemen level bawah atau operasional. Manajemen dengan perencanaan strategi maupun dengan pengendalian tugas. Batas-batas pengendalian manajemen meliputi 1. Formulasi strategi, 2. Pengendalian manajemen, 3. Pengendalian tugas, dan 4. Perumusan strategi. Pertemuan 6. Perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan, tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi dan fungsi-fungsi pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, baik sistem formal maupun proses informal, mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi perusahaan. Konsekuensinya, kedua hal tersebut akan berpengaruh kepada tingkat pencapaian keselarasan tujuan. Yang pertama, ada faktor eksternal, adalah norma-norma mengenai perilakunya diharapkan dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. Yang kedua ada faktor internal, yaitu budaya, gaya manajemen, organisasi informal, persepsi dan komunikasi, dan terakhir sistem pengendalian informal.
Panduan-panduan dan tuntunan-tuntunan netis. Beberapa jenis aturan bisa dilihat di bawah ini. A. Pengendalian fisik. B. Manual. C. Pengamanan sistem. D. Sistem pengendalian tugas. Pertemuan 7. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Karakteristik utama pusat pertanggungjawaban adalah memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan laporan aktual mengenai kegiatannya. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Pertama ada pusat pendapatan atau reference center. 2. Pusat beban atau expense center. 3. Pusat laba atau profit center. 4. Ada pusat investasi atau investment center. Di pusat pendapatan, definisi pusat pendapatan adalah jumlah yang diterima oleh perusahaan dari kegiatannya yang utama dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter. Ciri-ciri pengendalian umum, penyusunan anggaran, varian biaya, pengukuran kinerja. Maka dapat disimpulkan bahwa pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pusat pengendalian. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data mengenai pengeluaran yang telah dilakukan dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Baik, sekian resume dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.